Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Intan Nur Aisyah dari kelas C dengan nomor stambuk A251200229. Baik, langsung saja kita menjawab soal-soal yang telah diberikan. Jadi jawaban untuk nomor 1 bagian A, tadi ditanyakan bagaimana langkah-langkah agar produk amonia yang dihasilkan maksimal menurut asas Lee Ketelier. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah. Yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau produk. Dan yang ketiga yaitu jika suhu diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke arah eksogram yaitu ke arah kanan atau produk. Nah, itu tadi jawaban untuk nomor 1 bagian A. Baik, kita akan langsung saja menjawab untuk jawaban nomor 1 bagian B. Untuk jawaban nomor 1 bagian B, di sini terdapat reaksi, di mana reaksi ini sendiri yaitu nitrogen fase gas ditambah 3 hidrogen fase gas menghasilkan 2 amonia fase gas. Di sini maka dapat diketahui delta H sama dengan min 92 kJ, suhunya yaitu sama dengan 298 Kelvin dan tekanannya yaitu 1 atm. Delta GF NH3 sama dengan min 16,7 kJ per mol dan delta GF N2 sama dengan 0 kJ per mol, begitu juga dengan delta GF H2 sama dengan 0 kJ per mol. Maka di sini ditanyakan yaitu Kp dan Kc-nya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, untuk mencari Kp-nya itu kita harus mencari terlebih dahulu jumlah delta G pada reaksi ini. Maka rumusnya yang kita gunakan yaitu delta G sama dengan 2, di mana 2 ini adalah merupakan produk dari reaksi delta GF NH3 dikurang delta GF N2 ditambah delta GF H2. Maka dimasukkan nilainya yang telah diketahui tadi dan dihitung hasilnya, maka hasilnya yang didapatkan yaitu min 33,4 kJ per mol. Nah, maka hasil yang telah diperoleh ini dikoefisienkan ke joule per mol. Maka hasilnya yaitu min 33,4 dikali 10 pangkat 3 joule per mol. Nah, maka telah kita dapatkan hasil dari delta G yaitu min 33,4 dikali 10 pangkat 3 joule per mol. Nah, langsung saja kita mencari Kp-nya. Di sini kita untuk mencari Kp-nya, kita menggunakan rumus ln Kp sama dengan delta G per min R kali T. Nah, setelah itu, kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi. Untuk delta G min 33,4 dikali 10 pangkat 3 joule per mol dibagi dengan, di sini min R-nya kita menggunakan min 8,314 joule per mol Kelvin. Dan suhunya kita gunakan 298 Kelvin. Maka nilainya dimasukkan dan setelah dimasukkan dihitung, maka hasilnya yang didapatkan yaitu 13,48 joule per mol. Lanjut, setelah kita dapatkan tadi hasilnya yaitu 13,48. Untuk mempermudah, maka di sini Kp sama dengan dihitung Kp sama dengan E 13,48, maka hasil Kp-nya yaitu 714.972,95. Nah, itu tadi untuk hasil nilai Kp-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai Kc. Bagaimana sih cara untuk mencari nilai Kc? Yaitu dengan menggunakan rumus Kp sama dengan RT pangkat delta N. Maka dimasukkan hasil yang digunakan, hasil yang diketahui tadi. Maka untuk Kp-nya sendiri kita gunakan tadi karena Kp telah didapatkan, maka Kp-nya ini kita tulis 714.972,95 dibagi dengan 0. Di sini kita menggunakan R-nya yaitu 0,082 LATM per mol Kelvin. Sedangkan suhu yang kita gunakan yaitu 298 Kelvin.
pangkat min 2, di mana pangkat min 2 ini dari delta N-nya ya. Delta N sendiri yaitu kita dapatkan dari 2 dikurang 4, yaitu yang menghasilkan min 2, di mana koefisien produk itu dari reaksi tadi yaitu 2, dan koefisien dari reaktannya yaitu 4, maka 2 kurang 4 yaitu sama dengan min 2. Nah, langsung saja dimasukkan nilainya dan dihitung, maka hasil yang didapatkan yaitu KC-nya yaitu 4,525,579,136,91. Nah, jadi pada kondisi suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, harga Kp yaitu 714.972,95 dan harga KC-nya yaitu 425.579.136,91. Nah, itu tadi untuk jawaban dari nomor 1 bagian A dan nomor 1 bagian B. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk jawaban nomor 2, yaitu di sini diketahui tadi, dapat diketahui yaitu delta H-nya yaitu sama dengan min 92 kJ. Jadi ini kilojoule ya, maaf salah tulis. Nah, terus di sini suhunya yaitu 298 Kelvin dan tekanannya itu 1 atm. Dan di sini ada delta G yang tadi kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu min 33,4 kJ per mol, dan Kp yang telah kita dapatkan juga yaitu 714.972,95, dan Kc juga yang telah kita dapatkan yaitu 425.579.136,91. Nah, sebenarnya di sini ada delta N-nya tadi ya, di mana sudah kita ketahui bahwa delta N-nya yaitu min 2. Baik, langsung saja. Untuk yang ditanyakan itu ini, bagian A, delta S, delta U, dan delta A, dan bagian B, pada suhu 500 K, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Dan yang bagian C, suhu, berapa suhu pada tekanan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Dan yang bagian D, delta H, F, NH3 pada suhu 500 K itu berapa? Nah, jadi untuk penyelesaiannya yaitu yang untuk nomor 1 ini itu lanjutan dari untuk bagian A ini lanjutan dari nomor 1 tadi ya. Jadi bagian A yaitu kita mencari delta S dulu. Tadi ditanyakan delta S dengan menggunakan rumus yang kita gunakan yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T dikali dengan delta S. Nah, jadi delta G-nya tadi kita dapatkan min 33,4 kJ per mol sama dengan delta H-nya yaitu min 92 kJ dikurang dengan suhu 298 Kelvin, dan yang kita cari adalah delta S-nya. Maka kita hitung hasilnya, dan hasil yang didapatkan yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Nah, telah didapatkan delta S-nya. Maka selanjutnya kita mencari delta U, di mana untuk mencari delta U ini kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta U ditambah R dikali T delta N, di mana delta N tadi itu yaitu min 2. Nah, untuk delta H-nya tadi kita tuliskan yaitu min 92 kJ sama dengan delta U yang akan kita cari ditambah dengan R-nya yang kita gunakan yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, dan dikalikan dengan suhu 298 Kelvin, dan delta N yaitu min 2. Maka dihitung, dimasukkan nilainya dan dihitung, maka hasil yang didapatkan yaitu untuk delta U min 87,045 kJ. Nah, itu untuk delta U-nya. Nah, selanjutnya kita mencari untuk delta A. Nah, untuk delta A sendiri kita menggunakan rumus delta A sama dengan delta U dikurang T delta S dikali delta S. Maka cara penyelesaiannya yaitu seperti cara yang sebelumnya. Kita masukkan nilai delta, kita di sini mencari delta A-nya ya. Jadi kita masukkan
nilai delta U-nya yaitu min 87,045 kilojoule dikurang dengan suhu yaitu 298 kilojoule dan dikalikan dengan delta S yang telah kita dapatkan yaitu min 0,1966 kilojoule per mol Kelvin. Maka dihitung nilai hasilnya, maka hasil yang didapatkan untuk delta A yaitu min 28,4580 maka delta A yang didapatkan yaitu min 28,4582 kilojoule per mol. Maka itu tadi untuk bagian A untuk mencari delta S, delta U, dan delta A. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian B. Untuk ke bagian B tadi, ditanyakan yaitu pada suhu 500 K, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Maka untuk mengetahui kita menggunakan rumus delta G, di mana rumus delta G itu sendiri yaitu delta G sama dengan delta H dikurang suhu dikali dengan delta S. Maka dimasukkan nilai yang telah diketahui dan dihitung hasilnya, maka hasil yang diperoleh untuk delta G sendiri yaitu 6,3 kilojoule per mol. Nah, maka dikarenakan suhu pada reaksi dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh positif, maka reaksi tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Nah, bagian itu untuk bagian B nomor 2. Lanjut untuk ke bagian C-nya. Untuk di bagian C-nya sendiri, suhu berapa pada tekanan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk. Nah, jadi ini untuk bagian nomor 2 bagian C, maka agar spontan delta G-nya yang kurang dari 0 ini, maka dimasukkan nilai yang sudah diketahui ya. Nilai yang sudah diketahui tadi, di mana kita menggunakan rumus delta H dikurang dengan Oke. Nah, maka di sini dapat kita lihat agar spontan delta G kurang dari 0, di sini delta G kurang dari 0 yaitu menggunakan rumus delta G kurang T, delta S kurang dari 0. Maka dimasukkan nilai yang telah sudah kita ketahui, di mana delta H-nya yaitu min 92 kJ dikurang T, di mana sisa suhu atau T-nya ini yang akan kita cari yang belum diketahui. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui di mana delta S-nya yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin kurang dari 0. Maka setelah dihitung lalu untuk yang di sebelah kiri saya atau yang bagian min 92 kJ ini mau kita hilangkan ya, maka kedua ruas ditambahkan dengan 92 kJ positif. Nah, jadinya yaitu seperti ini. 0,1966 suhu T kilojoule per mol Kelvin kurang dari 92 kilojoule. Maka suhu kurang dari T kurang dari 92 kilojoule dibagi dengan 0,1966 T kilojoule per mol Kelvin. Maka suhu yang didapatkan yaitu kurang dari 467,96 Kelvin. Nah,
Jadi pada tekanan 1 atm ini reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia, yaitu pada suhu di bawah 467,96 Kelvin. Nah, jadi itu tadi jawaban untuk bagian C ya, nomor 2 bagian C. Lanjut kita ke bagian nomor 2 bagian D. Untuk nomor 2 bagian Oke. Delta H. Baik, lanjut kita akan mencari jawaban untuk nomor 2 bagian D, di mana untuk bagian D tadi ini ditanyakan berapa delta HF NH3 pada suhu 500 K. Nah, jadi untuk mencari delta H sendiri, kita menggunakan rumus ini ya, delta G sama dengan min R kali T ln Kp, di mana kita masukkan nilai delta G tadi yaitu 6,3 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol sama dengan untuk nilai R-nya yaitu kita gunakan min 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita masukkan untuk suhunya yaitu 500 K. Makanya tadi yang ditanya untuk suhu yang 500 K. Kita gunakan suhu yang 500 K. Ln Kp. Jadi untuk mencari ln Kp-nya, kita hitung untuk mencari ln Kp-nya yaitu kita hitung nilai yang telah kita masukkan lalu dihasilkan ln Kp-nya yaitu min 1,52. Nah, maka dihasilkan untuk nilai ln Kp-nya yaitu min 1,52. Nah, untuk mempermudah, maka dihitung lagi Kp sama dengan E min 1,52, maka dihasilkan Kp-nya yaitu 0,22, yaitu di mana Kp ini menjadi K yang 2-nya. Tadi kan K1-nya sudah kita dapatkan, nah maka Kp ini akan menjadi K2-nya. Nah, kita menggunakan lagi rumus ini, ln K2 per K1 sama dengan delta H dikali dengan T2 kurang T1 dibagi dengan R dikali dengan T2 dan T1. Maka dimasukkan nilai yang telah kita ketahui, di mana ln untuk K2-nya yaitu Kp yang 0,22 dan dibagi dengan K1-nya itu Kp yang pertama tadi, yaitu yang telah kita dapatkan, yaitu 714,972,95. Dan untuk delta H-nya, yaitu yang akan kita cari, yang belum diketahui, maka untuk T2-nya yaitu 500 Kelvin dan dikurang dengan T1, yaitu suhu pertama, 298 Kelvin. Maka dibagi dengan R-nya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan suhu kedua yaitu 500 K dan suhu pertama yaitu 298 Kelvin. Maka dihitunglah nilai yang akan dihasilkan dan menghasilkan, maka delta H yang didapatkan yaitu 6.868,52. Baik, terima kasih. Itu saja untuk penyelesaian soal untuk mata kuliah kimia fisik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.